Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, istiqomah. Oke. Nampaknya semangat sekali ya anak ibu di kelas 9A ya. Oke, hari ini kenapa ini? Kita udah siap belajar belum? Udah siap belajar belum? Sudah siap belajar, buku semua di atas meja. Tidak ada yang tidak mengeluarkan buku. Ada yang tidak bawa buku hari ini? Bawa semua? Cek siapa yang nggak bawa buku hari ini. Ada semua bukunya? Mana bukunya? Ini yang perempuan ada semua? Berarti sudah siap belajar kita hari ini ya. Kalau kita sudah siap belajar, tidak ada yang berbicara berisik kecuali ibu menanyakan kalian atau ada yang mau bertanya, baru kalian bertanya. Kan bertanya, kecuali ibu ngasih pertanyaan. Jadi kalian mesti kalau memang tidak bisa mengikuti pelajaran ibu, lebih baik tidak usah belajar. Mau belajar tidak? Oke, mau. Ingat nggak waktu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, sistem reproduksi. Kita bahas reproduksi pada manusia. Kita bahas organ sama fungsinya. Nah, hari ini pun kita melanjutkan bab sistem reproduksi. Oke, sebelum ibu melanjutkan sistem reproduksi, ibu mau absen dulu kali ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada berapa yang tidak masuk? Banyak juga ya anak ibu yang nggak masuk ya. Kenapa itu nggak masuknya? Sakit? Ya, lagi musim sakit. Berarti anak ibu mesti jaga kesehatannya ya. Makan yang bener. Jangan main mulu. Apalagi main layangan ya, anak cowok ya. Main layangan, main apa lagi? Mancing. Nah, kalau itu pokoknya. Ibu absen dulu kali ya. Kelas 9 Alfia, Alima, Cynthia, Fadil Hauzan. Mana Fadil? Nah, Fadlul, mana Fadlul? Iya. Fahmi, mana Fahmi? Gibran. Harasabana, mana? Hadir. Jihad, Kamilia, Kirana, Muhammad Febri. Sakit apa? Demam dari kemarin. Muhammad Farhan. Sakit juga, banyak yang sakit. Muhammad Farhan ada? Aap. Oke. Muhammad Nova ada? Mana? Nova. Muhammad Nur Alim? Mana si Alim? Pantesan kelas ini kurang greget ya, nggak ada Alim ya. Alim sakit dari kemarin sakitnya? Ada 3. Muhammad Raja. Nafisa, mana Nafise? Mana? Sakit si Umi. Sakit apa? Sama pada demam semua. Habis lomba ini pada demam ya. Terus tadi siapa? Novaldi, Putra Yamin, Raisa, Rahman, Lara Azara, mana? Romi, Sabrina, Sekal, Siti Jumana, Jujur sakit.
tetap berlanjut ya anak ibu ya. Oke, selanjutnya buka materinya. Ada PR nggak ya? Ada ya. Ibu lupa nih ngasih tugas ya. Harus ada tugas ya. Nanti ya ada tugas ya. Oke, sekarang kita lanjut ya anak ibu. Hari ini kita akan lanjut bahas tentang sistem reproduksi. Jadi materinya masih lanjut. Nah, kemarin kita ngebahas tentang organ reproduksi dan membahas fungsi-fungsinya. Yuk kita ulas sedikit yuk. Organ reproduksi laki-laki dan perempuan, ya kan? Laki-laki juga ada organ reproduksi, ada yang internal sama yang ada eksternal. Oh, ibu lagi menjelaskan. Fadil, udah fokus belum? Baik juga perempuan, ada yang internal sama yang eksternal. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke sistem reproduksi, tepatnya fertilisasi dan juga kehamilan. Ya, sebelumnya ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menjelaskan proses fertilisasi. Jadi fertilisasi itu adalah peleburan atau pertemuan sel sperma dan sel ovum, lalu proses kehamilan, lalu perkembangan janin, dan yang terakhir adalah proses persalinan. Jadi yang pertama adalah proses bertemunya sel sperma sel telur. Kalau memang akan jadi nanti ada kehamilan. Kalau sel telur sama sel ovumnya bertemu akan kehamilan kan. Lalu ada perkembangan janin di dalam perut ibu, ada perkembangan janin tuh morula, blastula, gastrula ya. Setelah itu melalui proses persalinan dikeluarkanlah bayi di dalam rahim gitu ya. Oke, ini tujuan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, coba kita lihat dulu sama-sama. Di sini nyampe nggak sinyalnya ya? Bisa nggak ya kesetel YouTube-nya? Coba kita lihat dulu ya. Kok nggak ada di situ ya? Benar ya. Dengarin ya, ini ibu nggak ada speaker nih. Kedengeran nggak? Masa? Emang nggak ada? Sama ya. Nah ya. Tolong doang. Ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi pada laki-laki ya. Perhatikan. Dan tetap ada tersambung sama otak. Jadi otak nanti akan Cek kepada para sperma. Saat ini kalian berada di epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Saat pintu depan kalian terbuka, maka telah dimulai perlombaan untuk menentukan siapa sperma terkuat yang dapat membuahi sel telur yang berada di rahim wanita. Dalam hitungan ketiga, pintu akan terbuka. tempat Satu, pemakaman sperma. 2, 3. Sekarang kalian sudah ada di vesikula seminalis. Vesikula Sebelum kalian seminalis. main, aku sebagai vesikula seminalis bakal menghabisi kalian dengan cairan yang bakal membantu perjalanan kalian menuju rahim. Jadi dia dilapisin lapisan cairan biar dia menuju rahimnya dengan cepat. Biar dia bisa mobil benar. Oke, sekarang kalian udah bisa lanjut. Woi, kandung kami, sperma udah mulai jalan ke sini. Oke, aku bakal nutup lubang bagian bawah ya, supaya air kencing gak ikutan keluar bareng sperma. Halo, what's up bro? Sekarang kalian udah sampai kelenjar prostat. Sebelum kalian lanjut, sama kayak vesikula seminalis, aku sebagai kelenjar prostat mau kasih sesuatu buat kalian.
supaya perjalanan kalian lancar. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pasukan besar, pasukan lendir. Sebentar lagi sperma mau lewat. Bersihin saluran uretra supaya gak ada sisa-sisa air kencing. Kenapa harus dibersihin, bos? Supaya sifat asam pada air kencing tidak merusak sperma. Paham? Siap, bos. Halo sperma sekalian, aku udah ngirim cairan basah dan cairan lendir untuk ngamanin jalur uretra dari sisa air kencing. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Oke, makasih. Ada cahaya. Mungkin itu jalan keluarnya. Oke. Nah ya, tadi adalah perjalanan sperma pada saat sperma dikeluarkan. Tadi pas sperma terakhir ada cahaya, berarti dia menemukan apa? Jalan apa? Keluar, yaitu sel telur. Nanti dia akan bertemu dengan sel telur. Jadi dikeluarkan dari uretra. Nanti dia akan masuk ke dalam vagina perempuan, menuju rahim, menuju tuba fallopi atau ovida, karena tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur itu ada di tuba fallopi atau ovida ya. Jadi kayak gitu. Jadi pertama sperma itu ada di testis, lalu di epididymis, di pematangan sperma, kemudian dikeluarkan melalui tadi saluran. Ada kan tadi saluran namanya vas deferens. Lalu tadi ada apa? Vesikula semi apa tadi? Vesikula seminalis, ya enggak? Vesikula seminalis, lalu dia kemana lagi? Di vesikula seminalis dikasih apa tadi? Cairan. Terus habis itu dia kemana? Ke prostat, ya enggak? Dikasih cairan lagi enggak? Dikasih cairan, dilapisin. Jadi sperma itu dilapisin agar, kenapa? Karena sperma itu cepat matinya, nah. Terus tadi juga ngebersihin kan salurannya, laki-laki kan uretranya, karena laki-laki hanya punya satu lubang untuk pengeluaran air urin sama lubang untuk pengeluaran sperma dia satu. Jadi ketika sperma itu mau dikeluarkan, pasti otak akan memerintahkan untuk membersihkan saluran tersebut supaya tidak ada air urin yang tersisa, ya nggak? Karena air urin itu sifatnya asam. Sperma itu sifatnya apa? Basah. Ketika nanti sperma mau dikeluarkan, kalau dia asam, berarti akan merusak. Pada saat dikeluarkan, jadi spermanya tidak berfungsi. Seperti itu ya. Ini ilustrasi agar mudah dipahamin. Kita belajar evolusi biar tahu ini sebagai edukasi, bukan untuk bercandaan, cemooh dan lain-lain ya, nak ya. Nah, dari video ini adalah perjalanan sperma dikeluarkan nanti menuju rahim. Ada yang mau ditanyakan dari video ini? Ya? Tahu ya? Berarti kalau dari video ini, kenapa ya perempuan itu bisa hamil? Karena bertemu dengan sel sperma sama sel telur bertemu. Kalau misalnya tidak terjadi hamil, berarti sel telur tidak bertemu dengan sel sperma. Kalau tidak hamil akan terjadi apa pada perempuan? Tidak ada pembuahan nih setiap bulannya, berarti apa? Setiap bulannya wanita apa? Haid atau menstruasi. Menstruasi itu adalah peluang di rahim di mana tidak ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kalau ada pertemuan ya tidak menstruasi. Gitu ya anak ibu. Selanjutnya kita lanjut ya. Ini jadi kecil ya. Kita dari ulang aja kali ya. Sudah? Ya. Jadi kita sudah lihat videonya. Kita kemana lagi Bu? Kita baru ke materinya, ke fertilisasi. Perhatikan nanti ibu kasih waktu buat catat. Fertilisasi. Jadi fertilisasi yang tadi ibu sudah sampaikan bahwa
proses peleburan, proses pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma. Di mana? Di tuba falopi atau oviduct. Nanti kita ada lagi videonya. Nah, fertilisasi pada manusia itu terjadi di dalam saluran reproduksi perempuan yang tadi Ibu bilang. Di apa tadi Ibu bilang? Di oviduct. Ada spiro. Oke ya. Di saluran reproduksi perempuan, di mana tempatnya Bu? Di tuba falopi atau kita sebut sebagai oviduct atau ovido ya. Karena pertemuannya di dalam, oleh karena itu manusia itu disebut sebagai fertilisasi internal karena pertemuannya di dalam ya, bukan di luar. Kalau di luar tahu kembali siapa fertilisasi eksternal yang Ibu jelaskan kemarin? Mas ada yang ingat nggak siapa yang dansa-dansa, joget-joget, siapa itu? Ikan adalah fertilisasi eksternal, kalau manusia internal. Nah, lalu apalagi Bu? Nah, dalam vagina ini ada enzim. Nah, enzim apa? Enzim proteolit ini apa sih Bu emangnya? Dia ini adalah enzim di mana yang mengubah cairan lendir dari semen. Semen itu cairan ya, bukan semen ya. Semen menjadi cairan yang lebih encer. Jadi sperma itu dibuat menjadi lebih encer sehingga sperma itu motil. Tahu motil? Motil itu adalah bergerak. Motil itu adalah bergerak. Ya, sehingga sperma itu sangat motil. Jadi sperma itu dapat bergerak dengan cepat. Kan berlomba-lomba siapa yang dulu sampai ke sel telur. Karena dari juta-juta sperma yang dikeluarkan pada laki-laki hanya satu yang nanti akan bertemu dengan sel telur. Jadilah zigot gitu. Jadi dia bergerak nih. Nah, sperma itu ada dua ya Ibu bilang. Sperma itu ada yang kromosom X sama kromosom X sama kromosom Y. Sedangkan perempuan sel telurnya itu adalah X. Ya. Sel telur apa? Sel telur itu hanya X. Kromosomnya. Kromosom X. Jadi apa Bu? Laki-laki punya dua. Jadi pada saat dikeluarkan tuh laki-laki sperma ada kromosom X sama Y itu spermanya. Kalau misalnya bertemu dengan X, sel telur cuma punya X nih. Ketemu X dari laki-laki, maka anaknya perempuan. Kalau misalnya perempuan punya X, ketemunya yang laki-laki, dia kromosomnya Y, berarti dia jadi laki-laki. Jadi penemu kelamin dari kromosomnya laki-laki. Apakah laki-laki menyumbang X atau menyumbang Y? Karena perempuan hanya punya satu dan menunggu. Ya, perempuan sel telur yang hanya menunggu di mana? Di tuba falo. Dia nggak gerak-gerak sel telur kalau belum bertemu. Kalau memang tidak ada pertemuan dan waktunya memang untuk menstruasi, dia akan turun juga bersama dinding rahim. Nah, kalau misalnya laki-laki udah, kalau XX akan perempuan, XY jadi laki-laki. Gitu ya, berarti penentu kelamin siapa? Kromosom laki-laki. Gitu ya, Nak ya. Nah, setelah itu apa? Sperma bergerak dari vagina menuju uterus. Uterus itu adalah rahim. Jadi sperma dari vagina itu adalah alat reproduksi perempuan bagian luar menuju ke rahim dan oviduct dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi itu sperma jalan menuju oviduct di mana tempat sel telur kurang lebih 1 jam. Ada nggak Bu misalnya nih Bu, dalam perjalanan sperma itu ada yang mati? Ada. Atau bahkan nanti sampai finalnya udah ada sama sekali sperma yang bertemu. Itu ada juga. Berarti spermanya apa? Pada mati di jalan. Pada saat menuju sel telur. Gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Ya, dari pola hidup laki-lakinya. Entah ada yang merokok bisa mempengaruhi kualitas sperma, tidurnya pagi, begadang, ya nggak makan makanan junk food itu bisa. Atau kebiasaan kayak naruh handphone di saku itu kebiasaan juga karena kan dia bisa kena bagian reproduksi, ya bagian laki-laki. Nah itu, jadi ada yang nanti mati semua. Kenapa ya? Karena pola hidupnya laki-laki. Gitu. Sampai sini bisa ya?
Bisa ya. Jadi kalau ibu tanya apa fertilisasi, proses bertemunya sel telur dan sel Sperma. di mana bertemunya? Di tuba atau ovidu. Nah, kayak ovidu. Paham sampai sini ya? Nanti ibu kasih udah lanjut. Lalu apa lagi? Nah, pada saat proses fertilisasi, perhatikan, ada beberapa sperma yang berusaha untuk melewati 3 lapisan dari sel telur. Jadi misalnya, ini sel telur nih, yang enggak banyak sperma yang datang, banyak nih ya kan, banyak yang datang nih. Nah dia nanti akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sel telur. Nah sel telur itu dilapisin 3 lapisan. Ada namanya corona radiata. Lalu apa lagi? Ada zona pellucida sama membran plasma. Kayak gimana Bu? Seperti ini kurang lebih. Tuh ya, ini saya hapus dulu biar jelas. Nih kurang lebih seperti ini. Nah, ini sel telur ya. Terus habis itu ini sperma ya. Sperma itu bentukannya begini ya. Yang tadi udah kita lihat ya. Jadi ada bagian kepala sperma, badan sperma sama ekor sperma. Jadi kayak gitu. Nanti pada saat masuk ya hanya kepalanya saja yang masuk. Nah, nanti bagian badan sama ekornya tertinggal. Dia akan nanti bisa keluar dengan air urin atau segala macam. Gitu ya. Jadi masukannya kepala. Jadi dia menembus apa? Pertama corona dulu nih, ya enggak? Tuh, bentukannya kayak lancip-lancip begitu kan? Corona radiata. Lalu ini zona pellucida. Lalu di sini ada membran plasma telur. Di sini ini telur. Ini sel telur. Jadi siapa duluan yang bertemu dengan sel telur atau si ovum? Kalau sudah bertemu ya udah, nanti dia akan mengalami peleburan atau bertemunya, dia nggak peleburan, bersatu nanti akan dibentuk zigot. Tuh, ini kurang lebih kayak gini anak, proses bertemunya si sel sperma sama sel telur. Lalu apa lagi Bu? Masih dalam fertilisasi. Jadi apa? Oh ternyata untuk menembus 3 lapisan, tadi 3 lapisan apa aja? Corona radiata, zona pellucida, sama membran plasma sel telur. Nah, jadi untuk menembus 3 bagian ini anak ibu, sperma ini mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan dalam si spermanya. Jadi sperma itu bukan hanya sekedar masuk nyaucal, enggak. Sperma kan tadi kan juga dilapisin. Tadi ada kan di video dilapisin kan? Dikasih pelindung pelapis, nah dia dilapisin tuh. Jadi apa? Dia mengeluarkan enzim yang tersimpan pada astrosom di kepalanya sperma itu. Misalnya ada apa? Hyaluronidase, dia melakukan senyawa hyaluronid. Lalu apalagi ada enzim. Nah senyawa ini untuk apa? Ada corona radiata sama akrosid. Jadi dia untuk menembus si lapisan pertama tuh, dikeluarin dulu enzimnya. Lalu bagaimana? Enzim melarutkan terus masuk ke zona pellucida. Setelah zona pellucida baru membran sel telur. Jadi si sperma gak asal masuk aja. Dia yang sudah dibekali tadi tuh di video, dibekali cairan lapisan, ya gunanya untuk ini juga, untuk menembus si sel telur. Itu nanti ibu paham sampai sini? Paham ya? Ini adalah proses fertilisasi atau ibu bilang pembuahan juga boleh. Nah, ketika satu sperma berhasil membuahi sel telur, terjadilah fertilisasi. Maka bagian permukaan sel telur akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Buat apa? Buat apa sih? Kok si sel telur ini mengeluarkan atau melepaskan senyawa ke zona pellucida? Jadi zona pellucida yang mana? Yang kedua, ya kan? Lapisan yang gede yang kedua kan? Buat apa? Dia mencegah sperma lainnya masuk ke dalam sel telur. Kalau udah ada yang masuk, si sel telur ini ngeluarin apa? Cairan nih ke zona pellucida. Jadi di zona pellucida dihalang, nggak bisa masuk. Gitu bahasanya. Kenapa? Karena udah ada sperma yang masuk. Gitu. Paham ya sampai sini anak? Ada yang bertanya, Ibu? Tidak.
udah terjadi fertilisasi. Emang gimana sih? Kita lihat lagi video perjalanan dari bayi kalau jadi hamil ya. Kayak tadi ya, Nak, ya. Suaranya dari HP ibu karena kendala jadinya kelihatan kok nggak ada lagi. Saya atur dulu. Ya. Videonya gue. Ya. Videonya? Tadi dulu belum. Ada suara ya. Saya atur dulu suaranya. Udah, nggak ada yang bersuara nih ibu.
apa nak? Video proses apa nak ibu? Proses apa? Proses perkembangan janin, ya kan? Jadi kita udah masuk ya nak ya, proses perkembangan janin. Ya, proses perkembangan janin dilihat-lihat ya, ada minggu keempat, keberapa, minggu kelima prosesnya ya, sehingga janin itu siap dikeluarkan. Jadi tadi tuh kalau sel telur sama sel sperma bertemu akan terjadi proses kehamilan. Nah pada saat proses kehamilan di dalam perut ibu, rahim ibu itu ya ciptaan Allah sangat ajaib sekali ya, di dalam perut bisa ada makhluk hidup makan lewat plasenta ibu yang enggak ada tenggangan, ada pergerakan, bahkan di dalam aja sudah bisa merasakan ya, sudah bisa telinganya sudah bisa berfungsi ya kan, padahal itu di dalam kandungan seperti itu ya Nak ya. Nah kita lanjut ya Nak ya, kita lanjut materinya lagi. Tadi sudah videonya ya Nak ya. Jadi itu tentang perkembangan janin, betul. Nah sekarang apa? Kehamilan dan persalinan. Tadi sudah fertilisasi, sekarang kehamilan dan persalinan. Tadi yang ibu bilang, ini mah sebenarnya hampir sama Nak. Fertilisasi ya, peleburan sel sperma sama sel telur yang terjadi di mana tadi ibu bilang? Tuba fallopian. Hasilnya apa? Nanti hasilnya yaitu berupa zigot. Nanti zigot berkembang menjadi embrio. Nah, zigot itu apa? Zigot itu punya sel kromosomnya berapa? Kromosomnya itu 2N. Kenapa 2N? Karena ada sel sperma sama sel telur yang tadi ibu bilang, ada XX sama XY. Itu makanya zigoid dia punya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya pada saat bergerak ke arah rahim, zigot berkembang menjadi mula. Tadi kan ada pembelahan kan kamu lihat kan? Sebelum kebentuk kepala, iya enggak? Ada pembelahan gitu kan? Ada 4, ada mula. Habis mula lanjut kemana? Ke blastula. Habis blastula nanti lanjut ke apa? Ke gastrula. Seperti apa? Seperti ini Nah Ibu. Nah seperti ini kurang lebih Nah Ibu. Jadi tadi sebelum terbentuknya kepala, hidung, mata, ini zigot. Berarti zigot ini di sini udah peleburan antara sel sperma sama sel telur. Nanti dia berkembang, ya, mengalami pembelahan, mula, ya enggak? Habis mula, baru blastula. Blastula udah punya blastosa atau rongga yang nanti akan jadi blastula. Nanti blastula itu nanti ada bagian lagi, ada bagian ektoderm, ada bagian endoderm, ya. Nanti ada bagian-bagian lagi, kayak gimana bagiannya nanti Ibu jelaskan. Kurang lebih ini perjalanan dari zigot menjadi blastula, baru nanti menjadi embrio, kebentuklah apa tadi? Bentuk kecil ya, harus ada ekornya, lalu bentuk kayak gimana lagi? Organ-organ tubuh sudah ada, ya kan tadi lihat kan? Lalu apa lagi Ibu? Nah ini masih kehamilan. Nah jadi proses kehamilan itu bukan tiba-tiba habis bertemu langsung hamil. Ada proses yang namanya implantasi, penempelan, ya, penempelan si zigot yang tadi itu tuh kemana? Ke dalam rahim. Jadi si bayi itu berkembang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan kita kenal gitu ya ibu hamil ya. Berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan itu di dalam mana? Bilangnya perut gitu kan. Padahal di mana itu? Di rahim. Jadi dalam rahim itu membokong-bokong berat yang bayi sampai 3 kilo, ya enggak? Habis berapa lagi bayi raksasa? 4 kilo, ya enggak? Kamu lahir berapa kilo waktu dulu lahir? Ada yang ingat enggak? Sekilo? Berat kali apa? Berapa lahirnya dulu kalian? Berapa kilo? Ada yang 2, ada yang 3 juga. Ada yang sekilo?
Apa? Katanya sekilo Al. Gimana sekilo tepung kali ya? Nah, makanya kayak gitu ya Naya. Nah, Bu, ini apaan sih Bu? Hormon HCG itu? Jadi HCG itu adalah hormon yang dimiliki oleh ibu hamil. Pernah kan kayak ibu-ibu hamil nih perempuan, terus ngecek respect ya nggak? Terus habis itu ada garis 2, berarti ya? Karena dia memiliki hormon HCG. Mendeteksi kehamilan sebelum ke dokter biasanya kayak gitu. Lalu ini kalau saya jelasin banyak sudah tahu lah kalian. Apalagi nah ini yang ibu bilang bahwa tadi di bagian grastula ya ada lapisan ya kan? Ada lapisan luar apa namanya Nana? Apa namanya? Ektodermis. Lapisan dalam namanya? Lapisan tengah namanya mesodermis. Nah itu pada saat proses gastulasi. Gimana Bu nih ibu buatkan tabel di sini biar kamu enak. Jadi pada saat ektodermis itu bagian luar, perhatikan organ-organ yang terbentuk apa? Jadi di sini adalah organogenesis. Jadi organogenesis ini adalah pembentukan organ. Pembentukan organ yang tadi ibu bilang, yang kalian tadi video kalian lihat lah, ya itu ada bagian-bagiannya. Ada ekto, meso, sama endo. Ektodermis berarti apa? Susunan saraf sudah dibentuk, hidung, mata, epidermis sama kelenjar-kelenjar kulit lainnya. Itu ekto, lapisan luar. Lalu ada mesodermis, lapisan tengah. Apa aja yang udah kebentuk? Ada jaringan tulang. Lalu apa lagi? Ada otot. Apa lagi? Jantung, pembuluh darah, getah bening, ginjal, kelenjar kelamin dan limfa. Lalu di endodermis bagian dalam ada apa aja? Kelenjar gondok dari anak gondok maksudnya kelenjar ya. Lalu hati, pankreas, sama jaringan-jaringan epitel. Nah, ada kandung kemih, uretra, saluran pencernaan, pernafasan, reproduksi. Biasa saluran-saluran sistem organ itu di endodermis. Itu ya Nak ya. Itu adalah organogenesis pada 3 lapisan, pembentukan organ pada lapisan luar, lapisan tengah, sama lapisan dalam. Paham ya? Coba deh kalau ini catat deh, ini penting soalnya. Dicatat. Ini soalnya nanti mau ibu tanyain, takutnya suka keliru antara ekto, endo, sama meso. Anak-anak tuh suka keliru kayak gitu. Ayo sekarang ibu kasih waktu 2 menit. Udah belum? Udah belum? Ayo cepetan, jangan lama. Ayo. Nanti kita ada diskusi model jigsaw ya. Nanti ibu jelaskan bagaimana terkait dengan materi yang sudah ibu sampaikan. Jadi tadi ibu udah menyampaikan nih. Nanti giliran kalian yang menyampaikan. Masa sih? Udah segini itu nggak kelihatan. Ayo, ayo Pak dulu, jangan lama dulu. Ayo Pak dulu. Nopal, ayo Nopal.
Ayo, calm. Ya, kita lanjut. Ya, boleh gue lanjut. Nopal udah nopal. Nopal udah, Putra Yani udah. Yang perempuan sudah? Yang sudah nak? Belum, Bu. Ayo angkat tangan. Gimana udah gimana? Udah belum An? Udah, Bu. Udah ya? Ya, udah. Udah, oke lanjut. Sekarang kita lanjut ke persalinan, ya, ke persalinan. Jadi anak ibu, saya hapus dulu di sini biar tidak mengganggu. Bahwa selaput jadi embrio di dalam rahim tadi itu dilapisi ada yang namanya kantong kuning telur, ada yang namanya amnion, kolion, sama allantois. Si kuning telur ini atau kantong kuning telur ini dia fungsinya adalah apa? Untuk melindungi embrio terhadap kekeringan atau goncangan-goncangan. Ya, kan selama hamil pasti kan ada goncangan-goncangan tuh. Itu dilindungi sama si kantong kuning telur, ya. Entah kekeringan ataupun goncang-goncangan, ya. Juga buat bantu pernapasan si embrionya. Lalu kalau amnion sama kayak si kuning, fungsinya kurang lebih sama. Dia melindungi embrio dari benturan. Kita kan udah tahu selama perjalanannya orang hamil seperti apa ya. Jadi ada pelindungnya aja, tidak terlalu banyak guncangan-guncangan di dalam rahim, gitu. Lalu ada kolion, kolion ini apa? Dia adalah tumbuh menjadi si plasenta, berarti dia adalah jalur makannya si embrio, iya enggak? Embrio makannya dari mana sih? Dari plasenta kan? Pernah dengar kan apa yang ibu makan pada saat hamil juga bayi itu makan. Gitu. Jadi lewat plasenta kan makanan itu kan ada yang diubah menjadi energi, iya enggak? Diubah menjadi apa lagi? Sel darah yang nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh gitu. Lalu ada allantois. Nah, kalau allantois ini apa? Untuk membawa darah dari fetus dan ke plasenta. Fetus itu baik, ya. Penyebutannya ada yang bilang zigot. Kalau zigot kan baru bertemunya ya. Sel sperma sel terus jadi zigot. Zigot itu nanti berkembang jadi embrio. Ada yang bilang embrio, ada yang bilang fetus. Ini adalah proses persalinan. Jadi kurang lebih tadi udah ada kan di video ya, di mana di dalamnya. Jadi kurang lebih kayak gini juga nih. Nih, maaf. Nah kayak gini nih. Jadi ini ada pembuluh darah ibu, ada plasenta. Ini tadi bilang ada kantong kuning telurnya, ada allantoisnya, ada amnion, kolion. Jadi di dalam apa namanya tadi kamu lihat itu cuma bulat terus bayi itu berkembang. Ternyata ada lapisan-lapisannya lagi. Gitu. Itu yang membuat di dalam itu tahan sama guncangan, benturan, terus habis itu apalagi tadi kekeringan karena kan ada cairan ketubannya ya. Berarti kalian di dalam berenang kali ya? Iya enggak? Iya, itu biar nggak kekeringan juga. Gitu. Oke, sampai batas sini ada yang ingin ditanyakan anak ibu? Oke, sudah habis. Ibu
berarti sekarang kita waktunya diskusi. Ibu jelaskan dulu cara kerjanya. Ibu sudah buatkan kelompok. Mana tadi ibu buatkan kelompok? Ibu sudah buatkan kelompok, ada 4 kelompok. Nanti kalian, saya sebutkan, nanti kalian langsung bergegas membentuk meja dan kelompok-kelompoknya. Ada 4 kelompok, ada yang berisi 6, ada yang berisi 5, ada yang berisi 7 ya. Nanti ibu bacain ya. Dengan juga ada yang nggak masuk teman kita ya. Jadi yang nggak masuk tidak ibu masuk aja dalam kelompok ya. Tadi ibu sudah nanya kelompok 1 mana? Nanti ada anggotanya Jihan, Amilea, Kirana, dengerin, Farhat, Nopaldi, Fahmi. Mana kelompok 1 tunjuk tangan. Nanti nggak masuk kelompok. Kelompok 1 nanti di sini posisinya. Dengar? Dengar? Oke. Lalu kelompok 2 ada M Noval, mana? Ada Raja, ada Raisa, ada Raisa, ada Rara, sama ada Harap. Semua ini ya. Nanti kelompok 2 di depan sini. Ya, kelompok 2 paham? Kelompok 3 ada Alfia, Alima, Cynthia, Fadlul, Gibran. Dan kelompok terakhir berarti kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ada si Amir, ada Romi. Berteman sama Romi, dia pintar dikit. Ada Sabrina, mana? Ada Sabrina, ada Sekar, sama ada Cipa. Udah kesebut semua? Ya. Siapa yang belum disebut? Siapa yang belum disebut? Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana. Kelompok 4 di mana? Di belakang. Silakan, ayo. Oke. Ibu akan menjelaskan mekanismenya. Jadi ini ibu bagi dalam 4 kelompok. Sudah ibu bagi dalam 4 kelompok. Mohon perhatiannya dulu sebentar. Yang di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Ini ibu bagi adil, rata, sejahtera. Ada perempuan sama laki-laki. Kalau nanti musuh milih kelompok, yang ada perempuan, laki-laki, gitu ya. Kelompok 1 yang akan kamu bahas adalah fertilisasi. Kelompok 1 fertilisasi. Sudah? Jangan ngebualin. Sudah? Kelompok 1 tentang fertilisasi. Kelompok kedua tentang perkembangan janin. Kelompok ketiga tentang kehamilan. Kelompok keempat tentang persalinan. Jadi nanti saya akan kasih lembar kertas kosong ini. Kalian mencari informasi bisa dari buku. Silakan bukunya dibuka. Silakan nah. Bukunya dibuka. Bisa dari buku. Bukunya dibuka sah. Ya sudah. Dari ibu dulu, kasihkan sini dulu. Bisa dari buku, kalian mengeksplornya. Bisa juga dari internet. Jadi nanti dalam satu kelompok ini, ibu izinkan pemanfaatan digital 2 handphone. Kalau banyak-banyak semuanya mega, khawatir yang ada kegiatan belajar tidak berjalan efektif. Ya, jadi biar digunakan hanya 2 saja. 2 ke 1? 2. Ya, jadi nanti akan ada handphone kan yang mau dikumpulin. Nanti perkenankan anggota kelompok salah satunya buat ngambil HP, ya nggak? Di depan 2 saja cukup. Nanti ibu kasih kertas lembar kosong ini seperti biasa sama ibu Rere, kamu buat mind mapping satu kelompok ini. Jadi kamu buat mind mapping ini tentang fertilisasi, berarti tentang perkembangan janin, tentang apa tadi ini?
Tenang apa ini tadi? Apa? Kehamilan. Ini tentang salinan ya. Bikin 2 begini cukup nggak? Apa 1 cukup? Kalau kurang nanti bisa minta sama ibu ya. Pertama, perhatikan dulu, kamu tulis dulu anggota kelompok ya. Kamu boleh bikin slide begini ya. Kamu boleh bikin landscape gini. Intinya nama kelompok kamu harus kamu sebutkan. Tahu kan cara buat mimpi? Bisa? Nanti ibu hanya kasih waktu kurang lebih 20 menit atau 25 menit. Nanti maju 1 perwakilan kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1 ya. Paham sampai sini? Semuanya kerja ya. Tapi sebelum 1 kelompok 1 maju, ada metode model jigsaw. Yang benar Nengku, cantik, manja. Yang benar ya. Jadi nanti ini ada beberapa nih, ada yang berenang ya enggak? Ada yang berlima enggak nak? Berlima, ada yang berenang. Jadi nanti kamu buat nih di sini nih. Nanti setelah kamu buat, perhatikan, kamu tempelkan saja di meja, kamu letakkan di meja. Ini ada 6. 3 stay di sini, 3 keliling. Keliling, maksudnya keliling itu ke kelompok lain. Tentang apa kelompok ini? Tentang pengembangan janin, jelasin yang stay. Jadi yang stay di sini akan menjelaskan kepada teman yang berkunjung. Misalnya siapa yang stay di sini? Oh, stay di sini Aat Jihan Novali. Berarti Aat Jihan Novali akan menjelaskan misalnya nanti kelompok 2 datang, si Rara, Raesa, Hara datang. Tentang apa? Fertilisasi. Kenapa dijelaskan. Paham? Paham? Nanti semua berkeliling. Jadi ada yang stay di kelompok, ada yang keliling. Berarti dari sini nanti ya, stay siapa, keliling siapa, nanti pada saat proses berlanjut, ibu akan tanyakan nih. Silakan kalau kurang tunasnya, boleh minta lagi sama ibu kelompok 1 perwakilannya, boleh mengambil handphone sini. Tak dulu dipanggil. Kelompok 1, dia. Apaan? Kelompok 2, Kang Dalaman. Kelompok 3, kelompok 4, silakan. Kita lihat waktu sama-sama. Tidak fisik. Kita lihat waktu sama-sama. Berarti kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Dari saya keliling. Ayo. Yang benar saya nggak suka majuan. Kayak dikerjakan, ditulis dulu anggotanya, ditulis yang benar rapi ya. Carinya sama-sama yang benar. Ayo buat tentang apa ini? Ayo dibuat dulu nama kelompoknya. Ayo Yamin. Ya Bu. Ada apa mau kami keliling? Ya udah, nanti ada yang 3 stay 2 keliling. Lu mau ditanya-tanya? Nggak apa-apa. Ini sih pinter ya? Ya, yuk. Iya ya. Ibu kayaknya ada yang kelompok 1 ya. Ayo bener, ada aturan. Keluar kan ibu udah ya. Lanjut silakan. Mau gimana kesini? Anak ibu. Kelompok 1, bersini. Siapa yang mau stay? Saya berkunjung. Amelia. Ayah, ibu tanyain, ibu catat. Yang berkunjung siapa? Jadi kelompok 1 yang berkunjung ada Jihan. Yang berkunjung yang stay. Jihan. Coba lagi. Amelia sama Fahmi. Berarti Novaldi, Kirana sama Farhat keliling ya. Ayo cari sama-sama. Waktunya nggak lama. Kelompok 2 siapa yang mau stay?
serius, ini Nova Sustain. Nova berarti ya. Berarti di kelompok 2 ada Raisa, Raja, Nova, Lili. Stay di sini. Stay. Berarti yang Lili ada Rara, Raisa, sama Hara. Kelompok 4 siapa yang mau keliling? Saya. Yamin keliling. Sipa keliling kita. Sipa keliling udah 2 aja yang keliling ya. Keliling saya, Bu. Berkunjung. Iya berkunjung. Berarti Yamin sama Cipa. Sabrina, Sakaroni, stay. Apa itu? Usaha mana sih? Jadi nanti kamu berdua sama Cipa. Nanya doang kan, Bu, ya? Nanya-nanya. Makanya nanti kamu juga siapin pertanyaan juga boleh. Ya, Bu. Ini siapa nih kelompok 3 yang mau berkeliling? Kalau cowok, berarti ada Fadil, yang cewek-cewek stay di sini. Ayo dicari. Kamu bisa lihat dari sumber buku, bisa lihat dari sumber internet. Gini aja landscape aja. Landscape aja kalau kayak gini grafiknya gini. Iya tahu. Landscape aja. Iya tahu. Ayo, kamu boleh mengumpulkan pertanyaan yang nanti kamu mau tanyakan. Tulis di dulu pada kamar aja dulu masih. Ayo jangan lama-lama. Ini tentang kelahiran. Ini kehamilan, ini perkembangan janin, ini fertilisasi. Jadi nanti perhatikan dulu. Kamu berkunjung bisa nanya juga ya. Nah tentang kehamilan, fertilisasi, perkembangan janin bisa. Apa? Ayo. Di atas itu teman. Siapa langsung Perkembangan janin, fertilisasi, pertemuan sperma sama sel telur. Boleh. Ayo yang bener. Boleh. Jangan nyebar hoax ya. Ayo. Ayo cepet. Jangan kebanyakan berbicara. Diskusinya yang efektif dikerjakan menghemat waktu. Ayo. Sudah nemu apa yang mau ditulis? Bu, pertanyaan dulu. Memeping, ada pertanyaan. Tahu aku sih kalau Bu. Ayo. Ayo waktunya gak lama nah. Belum kelilingnya. Yang penting intinya saja nak, langsung dibuat tentang misalnya pengertiannya, enzim-enzimnya, kalau kalian besarnya ya fertilisasi pengertiannya. Terus tadi ada apa? 3 lapisan sel telur gitu.
Campur-campur. Iya. Bu, pertanyaannya berapa, Bu? Satu kelompok berapa? Kayak oh jadi kita kayak ada untung kita nanya gitu. Iya, betul. Iya. Kalau 3 boleh 2. Boleh. Aku misalnya nih kelompok apa? Persalinan yang nanya persalinan ada sesar sama normal bedanya apa? Kan bisa kayak begitu. Ya, Bu, ngerti, Bu. Nah, boleh katanya. Kenapa sih kelompok ini heboh banget kali tadi? Nih, misalnya pamer. Ya, boleh. Cuma ya jangan sampai kamu Bu, kalau misalnya ini pertanyaannya, Bu, saya nanya nih ke kamera. Bisa Bu, dari bawah. ya kan dia nanya. Iya. Jadi makanya nggak tahu. Sudah belum? Gak banyak loh, waktu 20 menit doang kok. 15 menit lagi ya. Ini orang paling. Ini gue bukan dia. Kelompok kita betul hebat. Pertanyaannya apa? Ada nih. Lu kelompok apa? Ini ada. Kelahiran. Lu kan kelahiran. Iya. Sabrina. Salina apa sih kelahiran? Ya udah, aku ngapain? Iya. Alina, kerja cerdas, cepet. Udah dapet pertanyaan-pertanyaan nih. Nih, coba
Ya belum. Iya, pertanyaannya kalau perlu dicatat ya biar nggak lupa. Ya Bu, mama itu tahu. Dicatat pertanyaannya kalau Iya, tidak lupa. Iya, tidak pakai mata. ini yang nggak fokus nanti suruh maju aja ke depan. Adanya kayak gini. Kelompok 3 yang mana, Bu? Ini kelompok 3. Apa nih, Bang? Kehamilan. Perkembangan janin. Yang tadi minggu kelima, minggu keempat gitu, itu perkembangan janin. Oke, udah pada setengah, udah good ya. Aku buatnya di siapa Bu? Fadil, nanti kelompok 3 Fadil yang disuruh maju ah. Ya udah makanya yang benar. Nggak ada. Kenapa nak? Oke. Jadi itu kalau tidak menjawab. Oh iya benar. Ibu sembari menilai ya, ibu di sini ada kubik penilaian, jadi ibu tahu nih anak-anak ini gimana nih dalam diskusinya. Nah, untuk saya diskusi. Ibu lihat dari tadi kan keliling-keliling. Bu, nggak diskusi Bu. Jangan aja ibu liatin. Kan ibu hafal nama-namanya. Udah tentu ada nopal. Sudah nak? Sudah belum? Waktunya dikit lagi ya nak? Ya Bu. Habis itu kita keliling-keliling ya. Ya Bu.
Saya mau nanya. Belum. Cepet banget sih lu. Ini gue mau bantai-bantai. Tadi saya yang dari bawah. Apa itu? Siapa itu nak?
selesai? Oke, sudah siap keliling ya. Nanti ini taruh di sini aja. Buku-buku diletakkan di bawah kolong aja, biar nanti menjelaskannya enak. Jadi hanya tersisa kertasnya saja. Sudah? Ayo, teman saya yang sudah selesai. Kenapa? Ayo sudah. Nanti buku-buku lagi kita keliling ya. Sudah? Salinan. Salin. Chat atau dicat? Bisa dibaca. Ya sudah yuk. Tuh taruh kan gue yang tolong ada bawah. Nah, nanti di sini. Ingat ya. Handphone ini. Nah, yuk. Buku ini masukkan. Oke. Jadi hanya sisa kurang. Nanti yang keliling bawa buku tulis. Ini satu lagi nih. Yuk. Nah yuk. Kalau sudah kayak gini, kalau ini bukunya nggak ada, hanya kertas ini. Buku nggak ada, hanya kertas ini. Tengok. Sudah? Sudah? Yuk, kita mulai. Silakan yang berkunjung. Ya, yang rapi dong. Ibu kan gak suka, Bu Bebe gak suka. Belum, Putra. Putra, sabar, Neng. Putra ya, belum. Gak boleh marah-marah. Gak boleh Nah, marah ya. yuk. Sudah siap? Handphonenya boleh diambil. Sudah selesai pemanfaatan digitalnya. Yang ini nanti jadi kemana-mana. Oke. Yuk. Bawa buku jangan lupa yang keliling. Sudah? Sudah belum sih? Ini udah belum sih? Yuk.
biar bantu temannya bisa ini. Oke? Atau mungkin sudah yuk? Sudah siap? Sudah siap anak itu? Siap. Waktunya nanti kurang lebih nggak sampai 5 menit ya. Silakan berarti dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 1 dulu. Sini 1 ya. Berarti 1 kemana? Sini. 2 kemana? Sana. 3 kemana? 4 kemana? 1. Silakan. Silakan.
Kalau bisa. Bagaimana perkembangan di pada trimester 2? Apa juga udah tahu gitu. Apa sih kan, Dek? Nah, yang mana? Ibran? Apa? Nanti kamu ulangi lagi. Oke, kalian sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah ada info yang kalian dapatkan, nah? Sudah ada info yang kalian dapatkan? Udah, Bu. Tadi kelompok 1 sudah ke kelompok 2. Tiga sudah. Kelompok juga sudah. Fadul kelompok berapa tadi? Iya. Sudah kelompok 1, 2. Sudah. 4 juga. Oke. Lagi Bu, kalian sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian membuat resume apa yang sudah kamu dapat, ya. Misalnya kelompok 1 sudah dapat dari kelompok 2 apa? Sudah dapat dari kelompok 3 apa? Sudah dapat dari kelompok 4 apa di resume. Begitu pula juga kelompok 2. Yang sudah dapat dari kelompok 1 apa? Kelompok 3 apa? Kelompok 4 apa? Dan seterusnya. Nanti hasil resumenya kamu buat, nanti dikumpulkan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Karena waktu juga yang memisahkan pertemuan kali ini, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau ada salah satu di antara anak Ibu ini untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang berani mau menyimpulkan? Nabila Bu katanya Bu. Siapa? Jihan? Boleh Jihan, silakan di depan. Jihan silakan. Semua, nanti boleh yang lain menambahkan kesimpulan pada hari ini. Silakan Jihan. Kesimpulan yang saya dapat adalah tentang proses fertilisasi adalah pertemuan sel sperma dan sel telur, dan fertilisasi pada manusia itu terjadi pada fertilisasi internal. Lalu fertilisasi terjadi di tuba fallopian. Lalu kesimpulan yang lainnya proses kehamilan. Hasil fertilisasi yaitu zigot. Zigot berkembang menjadi morula, blastula, dan Gastrula. Lalu embrio mengalami perkembangan hingga menjadi janin. Selanjutnya perkembangan janin. Pada trimester 1, struktur tubuh dan organ janin terlihat. Pada trimester kedua, pertumbuhan kurang dan pergerakan janin mulai terlihat. Trimester ketiga, janin mulai sempurna dan siap dikeluarkan. Setelah itu terjadinya proses persalinan. Itu saja dari saya. Sekian. Ada yang ingin ditambahkan? Ada yang menambahkan? Cukup ya? Iya, sudah sangat oke dari fertilisasi. Lalu ada proses kehamilan, perkembangan janin, dan juga proses persalinan. Itu tepuk tangan kita. Oke. Bagaimana kita belajar hari ini? Apakah seru? Rasanya senang? Oke. Biar tambah senang lagi, nanti Ibu akan kasih link ya, Google Form. Nanti kan kalian bawa handphone ya, tidak apa-apa bisa ngisinya habis pulang sekolah juga boleh. Jadi nanti link Google Form itu tentang umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti diisi, nanti Ibu mungkin kasih ke Sandina atau ke Jihan ya. Nanti untuk sebarkan ke teman-teman lainnya. Paham? Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau kasih oleh-oleh buat kalian. Nanti dikerjakan sebagai tugas mandiri. Jadi oleh-oleh untuk kalian, perhatikan kalian membuat skema proses fertilisasi dan perkembangan janin. Kamu tahu skema? Ya. Skema, jadi skema dari mana? Dari proses fertilisasi. Terus apa lagi tadi? Kehamilan, ya enggak? Terus apa lagi tadi? Perkembangan janin. Dan yang terakhir adalah persalinan. Kamu buat skemanya, kamu buat
buat di kertas lembar ini masing-masing sebagai tugas mandiri. Ada yang mau ditanyakan pada hari ini anak ibu? Tidak. Cukup hari ini? Cukup? Oke, Ibu Adi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Bu.